seorang petinggi Muhammadiyah ini dengan JK gitu. Ketika suatu hari ini mereka ketemu, ngobrol, diskusi, bilang nih, Buya gitu. Buya ngapain? Siapa tuh? Ada banyak Buya di sana. Buya ngapain bikin bank sendiri? Cuman Buya kan sebetulnya ada kan keinginan minimal dari warga Muhammadiyah supaya Muhammadiyah itu punya bank syariah sendiri kan. Ketika kemarin yang lu sebut itu ketika ada petinggi Muhammadiyah ya yang nggak jadi komisaris BSI, terus kemudian dorongan untuk Muhammadiyah membuat bank syariah semakin kencang waktu itu. Nilai asetnya bisa mencapai 400 triliun itu sih sama usaha ini gitu. Itulah yang kekayaan asetnya ya kalau kita konsolidasikan gitu. Tapi dana itu kan terus bergerak gitu. Jadi ini ada satu pesan gitu ya yang juga dianut sama Muhammadiyah juga, yaitu mereka itu tidak mau terjun ke suatu sektor kalau mereka tidak punya ilmunya. Tuh ya, kalau kita ngobrol sama orang-orang di Muhammadiyah itu bilangnya seperti itu. Jadi termasuk soal perbankan ini terutama dilihat dia ini butuh keahlian yang sangat-sangat spesifik. Halo, balik lagi di Jelasin Dong bersama gue Goida Rahma. Dan gue Harul Anam. Retno. Saya Mamang Cesar. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari Jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Ingat, jangan baca dan jangan sebarkan konten bajakan, karena di sana ada hak ciptanya. Nah, hari ini kita akan jelasin soal Muhammadiyah nih. Tapi sebelum jauh, kira-kira Tempo punya laporan apa aja nih, Barno? Nah, untuk free content, kita ada tentang Dirut Bulog yang baru. Tentara lagi nih. Waduh. Hobi. Satu lagi juga ada maskapai baru, Fly Jaya. Kalau dulu pernah dengar ada Surya Air, inilah yang kemudian menjadi Fly Jaya. Oh, terbang dari mana ini? Ini khusus penerbangan jarak pendek, jadi menggunakan pesawat jenis propeller ya. Iya. Kalau di harian ada apa, Mang? Nah, di harian ini ada yang seru soal tarif resiprokal Amerika nih. Setelah berjibaku negosiasi ternyata nggak berubah. Tetap 32%. Tetap 32%. Ini nggak tahu salah lobby atau gimana. Salah ketok pintu. Nah, ini gimana ceritanya? Silahkan baca di harian. Padahal udah iming-iming mau nambah impor dari US gitu ya, bebasin kuota impor dari US. Semua dikasih. Tapi tetap kena 32%. 32%. Masih bisa nego lagi. Oh, masih bisa nego lagi. Kita tunggu nego berikutnya gimana. Nah, kalau di mingguan itu nggak kalah seru nih. Nah, ini soal kemarin kan sempat ada tuh operasi tangkap tangan KPK di Sumatera Utara. Nah, ini kita nggak mengulas tangkap tangannya, tapi soal orang-orang dekatnya Gubernur Sumatera Utara dan jaringan politiknya dia di Sumatera Utara. Karena berkaitan nih dengan hasil operasi tangkap tangan di KPK itu. Nah, satu lagi ini soal bongkar pasang peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2004 soal izin impor. Jadi sebelumnya kan sempat rame-rame. Bahkan ini aturan sempat 2 atau 3 kali diubah dalam 2 bulan ya, Mbak ya. 2 kali diubah dalam waktu kurang dari 2 bulan. Karena berubah sekali masih diprotes. Berubah lagi diprotes lagi. Nah, ini berubah kayaknya akan diprotes lagi nih. Aturannya galau ya. Dan satu lagi nih yang tadi udah gue sebut soal Muhammadiyah. Jadi ini ada barang baru lagi. Nah, tapi sebetulnya agak lanjutan ya, karena sempat kemarin Muhammadiyah berencana mendirikan bank syariah. Setelah ribut-ribut, salah satu petingginya nggak jadi komisaris BSI. Sekarang udah, sekarang malah jadi menteri ya kan. Oke, ini ceritanya gimana gue? Jelasin dong gue. Oke, jadi ini beberapa minggu terakhir lah ya, itu rame banget beritanya gitu. Simpang siur bilangnya Muhammadiyah akan mendirikan bank syariah baru. Jadi nggak heran kalau di masyarakat tuh mikirnya apa sih mau bikin bank kayak BSI, bank muamalat gitu ya, atau gimana gitu. Gongnya karena OJK juga kan. Betul. OJK yang nge-spill ya, itu datang dari regulator infonya. Nah, jadi ternyata setelah kita telusuri, cari tahu, jadi ini tuh ada peristiwa di mana OJK itu menerbitkan izin konversi. Jadi Muhammadiyah itu punya bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat, namanya Matahari Artadaya.
Nah, ini tuh banknya sebenarnya bukan milik PP Muhammadiyah Nam, tapi miliknya Universitas Profesor Dr. Hamka, UHAMKA. Nah, ini kemudian dikonversi, tadinya masih BPR konvensional, kemudian dikonversi menjadi BPRS. Nah, ini menambah panjang deretan BPRS milik Muhammadiyah. Itu tadinya sudah ada sekitar 10, jadi mungkin sekarang jumlahnya udah belasan ya BPRS ini gitu. Jadi sebenarnya bukan bikin bank syariah baru, tapi ada BPRS baru nih, baru terkonversi dari BPR konvensional jadi BPRS. Arta Daya ini kemudian setelah konversi namanya jadi apa? Nah ya, jadi sekarang namanya adalah BPR Syariah Matahari. Ini jumlahnya kan tadi berarti udah belasan, dan ini tuh sebenarnya tersebar 6. Kan kalau si BPR Syariah Matahari ini adanya di Ciputat ya. Nah, sementara Muhammadiyah juga punya banyak bank lain, itu di Jawa Tengah, ada di Jogja, di Solo, Semarang, di Jawa Timur juga ada di Malang, terus di Sumatera juga ada di Sumatera Barat. Jadi sebenarnya ini bukan bank umum ya, Goy ya? Betul. Jadi ini sekaligus mengklarifikasi ya, ternyata banyak pemberitaan itu salah gitu, bukan bank umum ya akan didirikan oleh Muhammadiyah, tapi masih bank BPR gitu. BPR cuma dikonversi menjadi syariah gitu. Tapi total sebetulnya ada berapa sih BPRS yang berada di bawah naungan Muhammadiyah? Apakah itu dia ada di bawah pengurus pusat Muhammadiyah atau di bawah amal usaha Muhammadiyah seperti yang tadi Universitas Prof. Hamka? Ada juga sepertinya di Jogja juga ada ya BPRS, di Semarang juga ada, di Solo juga. Nah, totalnya ada berapa dan dia strukturnya itu ada di bawahnya siapa itu? Ya, jadi kita udah ngobrol nih sama seorang petinggi PP Muhammadiyah nih ya. Bentolan. Jumlah persisnya itu kemarin masih agak ragu ya berapa gitu, tapi sekitar belasan gitu. Jadi bank-bank ini sebenarnya entitas sendiri-sendiri. Jadi dia ada di bawah, kayak tadi UHAMKA dia punya bank BPR sendiri. Nanti ada Universitas Muhammadiyah di Jogja misalnya punya bank sendiri. Kemudian juga di Semarang, di Malang ada Universitas Muhammadiyah di Malang itu juga punya BPR sendiri gitu. Jadi ini entitas yang berdiri sendiri-sendiri, shareholdernya masing-masing berbeda-beda. Begitu juga permodalannya dan operasionalnya gitu. Jadi tidak di bawah ownership dari PP Muhammadiyah gitu. Termasuk juga ya, permodalan dan kepemilikannya gitu. Ada juga sebenarnya yang amal usaha Muhammadiyah, Mbak. Sebenarnya nggak semuanya di bawah universitas ya. Itu ada beberapa seperti yang kita datangi di Jogja itu, yang BPRS Bangun Derajat Warga itu kan. Itu memang di bawah PP itu, AUM dia sendiri. Dan itu memang udah lama berdiri sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah gitu, yang awalnya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar lah gitu. Itu ceritanya udah pernah kita tulis. Waktu kita membahas soal dana Muhammadiyah di BSI. Dana Muhammadiyah di BSI. Tapi kan sebetulnya ada kan keinginan minimal dari warga Muhammadiyah supaya Muhammadiyah itu punya bank syariah sendiri kan. Ketika kemarin yang lu sebut itu ketika ada petinggi Muhammadiyah ya yang nggak jadi komisaris BSI, terus kemudian dorongan untuk Muhammadiyah membuat bank syariah semakin kencang waktu itu. Dan apakah ada peluang juga misalnya BPRS yang lama ini kemudian di merger jadi satu, kemudian jadi bank syariahnya Muhammadiyah yang gede gitu? Nah, iya betul Nam. Jadi memang dari dulu sebenarnya sudah ada keinginan gitu untuk membuat suatu lembaga jasa keuangan yang lebih besar gitu ya, termasuk bank umum syariah. Tapi memang di sini tuh ada persoalan sendiri gitu ya, ketika di dalam internal ingin ada BUS, tapi ada ternyata beberapa persoalan khususnya dari sisi udah punya kepemilikan BPR ini gitu. Jadi tadi kan kita udah bilang ya, ada BPR yang memang jumlahnya tadi belasan dengan struktur dan kepemilikan yang dijelasin Mbak Retno udah berbeda-beda gitu ya. Nah ini tapi kemudian ditimbang-timbang lagi Nam gitu keinginannya. Jadi Muhammadiyah ini punya cerita gitu ya. Dulu juga sebenarnya mereka sudah punya sempat kepemilikan bank gitu, tapi memang kurang baik ya waktu itu gitu karena salah manajemen segala macam. Dan salah satu petingginya Muhammadiyah bilang sempat agak trauma soal itu gitu, soal bikin bank ini gitu. Jadi mereka cenderung lebih berhati-hati ketika ingin masuk ke membuat lembaga jasa keuangan baru gitu ya apalagi ya. Nah tapi seiring berjalannya waktu gitu ya,
udah semakin banyak juga anggota Muhammadiyah yang ternyata punya background jasa keuangan, bankir gitu ya. Terus lama-lama akhirnya ini juga muncul banyak dorongan. Apalagi ternyata potensi keekonomian Muhammadiyah juga tinggi gitu, besar gitu ya. Nah ini tapi balik lagi, kemudian dikonsultasikan gitu ya ke beberapa pihak gitu soal keinginan ini kayak gimana sih baiknya gitu, apakah bikin bus aja ya sendiri gitu ya. Nah ternyata setelah dikonsultasikan tuh banyak pertimbangan. Nah salah satu masukan itu datang dari Yusuf Kala. Waktu itu masukannya sudah cukup lama sih, waktu JK masih jadi wapres ya. Jadi di situ kala itu sempat lah ya ada diskusi gitu bagaimana kalau keinginan mendirikan Bank Umum Syariah sendiri gitu ya, milik Muhammadiyah. Nah, salah satu pertimbangannya adalah soal permodalan gitu. Jadi ketika harus bikin bank umum gitu ya, itu harus ada komitmen dari pemegang saham gitu ya. Dalam hal ini kan berarti Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah gitu untuk menyetorkan modal. Dan setoran modal ini kalau di perbankan itu kan bukan sekali setor, tapi dia bergerak seiring dengan size dari bank tersebut gitu ya, likuiditas bank tersebut. Nah, bahkan di aturan OJK sendiri gitu ya, yang terbaru untuk pendirian bank umum baru gitu ya, bank umum syariah baru itu syaratnya adalah punya modal minimal 10 triliun. Nah, ini dirasa wah, kalau 10 triliun besar banget gitu ya. Nah, makanya kemudian muncullah ide untuk kita pakai jalan lain gitu. Jadi mewujudkan caranya dengan cara bertahap gitu ya. Salah satu win-win solutionnya lah gitu. Diambillah mulai dari adanya wacana untuk memerger atau mengonsolidasikan BPRS yang ada ini gitu. Nah, jadi nanti harapannya kalau sudah di merger semuanya itu bisa dikonversi jadi satu entitas, kemudian dikonversi lagi jadi bank umum syariah. Nah kalau dikonversi dengan cara seperti ini, ketentuan modal minimumnya nggak ikut yang 10 triliun, tapi karena dari BPRS ke bank umum syariah itu hanya butuh ketentuan modal inti sekitar 3 triliun, itu regulasi dari OJK. Nah, masalahnya untuk mengonsolidasi ini juga nggak mudah. Nih, Mbak Retno punya ceritanya. Gimana itu, Mbak? Nggak mudahnya itu? Jadi, selama ini tuh BPRS yang ada belasan tadi, itu semula dianggap sebagai kepemilikan dari PP pusat gitu. Sehingga ada pembatasan dari BMPK kan, batas maksimum pemberian kredit, penyaluran kredit. Jadi ketika si bank ini ketika dia sebenarnya banyak dianggap sebagai satu entitas, dia akan terbentur pada aturan BMPK yang cuma maksimal 10% ya. Betul. Kepada lembaga yang terafiliasi dengan kepemilikan bank ini gitu. Sehingga ketika ada amal usahanya atau unit yang membutuhkan pembiayaan gitu, dia akan terbentur. Ini baru membutuhkan 300 miliar misalnya, udah limit BMPK nih. Padahal di sana masih ada banyak aum lain, amal usaha yang lain yang membutuhkan pembiayaan gitu. Karena itu sempat meminta ya, PP Muhammadiyah ini meminta pada OJK untuk diperlakukan BPRS mereka ini sebagai entitas yang masing-masing gitu, sendiri-sendiri. Oh, itu karena ada ini kan yang OJK soal konsolidasi BPR itu kan. Jadi nah, itu kemudian BPR yang kecil-kecil selama ini termasuk yang syariah minta disatukan oleh OJK supaya pengelolaan lebih efektif kan waktu itu. Tapi intinya mereka minta diperlakukan sebagai satu entitas sendiri-sendiri supaya tujuannya bisa menyalurkan pembiayaan secara lebih optimal kepada aumnya gitu. Sehingga kan kalau dia menabrak dikit-dikit udah batas maksimum, di kesini udah batas maksimum kan, jadi pembiayaan nggak bisa banyak, sementara kebutuhan aum mereka besar untuk pembiayaan infrastruktur, pembiayaan fasilitas di kampus, di sekolah atau di rumah sakit gitu. Sempat memang OJK ini mengirimkan surat ya kepada PP Muhammadiyah. Belum lama ya, baru itu surat Juni, baru. Juni? Nanti lengkapnya di majalah Tempo. Majikannya siapa nih yang ngirim suratnya nih? Yang berwenang di perbankan. Nah, perbankan, betul. Jadi OJK mengirimkan surat meminta PP Muhammadiyah melakukan konsolidasi atas semua BPRS-nya gitu. Dan diberi tenggat 2026 itu harus sudah jalan, harus sudah terkonsolidasi, harus sudah terkonsolidasi dan jalan gitu. Tapi karena ada banyak persoalan sehingga
PP Muhammadiyah ini meminta perpanjangan waktu pelaksanaannya. Salah satu alasannya adalah bahwa tadi BPRS itu entitas sendiri yang berdirinya itu juga punya sejarah masing-masing gitu ya. Terus kemudian tadi ownership-nya sendiri, permodalan sendiri, dan operasional sendiri. Sehingga ketika harus menyatukan banyak pihak ini, itu ada satu persoalan yang besar lagi gitu. Tapi kita punya informasi baru juga terkait itu ya, terkait rencana penggabungan tuh gimana? Sudah ada BPRS Muhammadiyah yang dalam proses konsolidasi nih. Ada sinyal itu. Betul. Jadi ternyata udah ada, setelah ada pembicaraan gitu ya dari pusat, dari PP gitu ya, merespon tadi ada surat OJK, itu dari pusat PP Muhammadiyah itu mulai bergerilya lah ya ke wilayah gitu ya, Muhammadiyah wilayah untuk tadi menarasikan kembali wacana untuk merger ini. Nah, ada satu sinyal ternyata yang sudah mulai terbuka, yaitu dari BPRS yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada di BPRS Muhammadiyah yang ada di Jogja tadi disebut Sesar ya, BPRS Bangun Derajat Warga, betul. Kemudian BPRS yang ada di Solo dan juga di Malang. Nah, ini mereka sudah intinya sudah berkomitmen lah ya untuk mulai melakukan persiapan untuk berkonsolidasi atau merger. Nah, kabarnya ini juga akan diikuti oleh BPRS lain yang ada di Jawa. Tadi kan gue sebut selain di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga ada gitu. Nah, jadi ini memang prosesnya berjalan karena tadi juga ada dorongan dari regulator. Gitu. Sebelum lanjut, sebenarnya gue ada yang penasaran gue. Lu kan tadi bilang ini kalau ini adalah satu jalan untuk nanti bisa gede ya jadi satu bank syariah. Emang ini aset BPRS ini kalau dikumpul-kumpulin berapa? Nah, itu juga kita penasaran dan udah kita tanyain tuh ya sama ring satunya Muhammadiyah nih. Dan di situ dibilang ternyata belum dikompilasi nih, Mang, karena tadi ya kepemilikannya beda-beda. Nah, ini baru akan jadi langkah selanjutnya. Mereka akan melakukan digitalisasi aset-aset mereka, termasuk BPRS ini. Jadi nanti tahu nih berapa sih di tiap sektor ya, sektor jasa keuangan atau sektor aum-aum lain mereka punya nilai ekonomi gitu. Iya, karena begini. Tahun 2015 itu kan asetnya Muhammadiyah itu keseluruhan ya itu 320 triliun dan arus kasnya itu 25 triliun. Itu menyebar di banyak bank, baik itu Bank Umum Syariah yang dulu belum ada merger ini ya, belum ada merger BSI. Di bank terus kemudian BUMN Syariah. Di BPRS juga ada, BPRS Muhammadiyah ada, dan di Baitul Tanwilnya Muhammadiyah. Jadi ini semacam lembaga kredit mikro di bawah aumnya Muhammadiyah. Dan ini juga lebih banyak dibanding BPRS ini. Nah, struktur itu di tahun 2015 itu dari arus kas yang 25 triliun itu, di giro itu ada 42%. Kemudian di tabungan ada 24%. Di deposito ada 33%. Angka terbaru di 2023 ya, Mang ya, kalau nggak salah ya. Itu kan aset Muhammadiyah sekarang sudah 420-an triliun. Dan itu juga masih banyak tuh tersebar. Jadi Muhammadiyah atau aumnya Muhammadiyah, walaupun dia punya BPRS, walaupun dia punya Baitul Tanwil Muhammadiyah, dia tetap menyebar aset arus kasnya itu ke banyak perbankan, termasuk juga ke BSI. Makanya agak sulit untuk melacak berapa sebetulnya aset BPRS, berapa sebetulnya aset Baitul Tanwil, karena tadi memang organisasi entitas ini dia diakui sebagai aum, tapi itu tadi ada satu problem di PP Muhammadiyah ya, yaitu data aset dan lainnya belum terdigitalisasi. Jadi harus narik satu-satu tuh, harus dilacak satu-satu, dan itu masih dalam proses untuk ini ya, untuk modernisasi data ya itu ya. Tapi soal penempatan dana yang ada di banyak bank itu kita punya cerita ya gue ya. Betul. Gimana tuh Mbak? Jadi tadi kan disebutkan keinginan yang besar untuk mendirikan bank umum syariah itu, tapi dengan diskusi dan pertimbangan dari banyak pihak termasuk Pak JK itu ya, ada masukan untuk bagaimana kalau sebaiknya bermitra aja dulu gitu ya, bermitra dengan bank-bank syariah yang ada gitu, karena dengan dana yang sebegitu besar itu bisa menjadi semacam daya tawar gitu loh dia betul. Untuk bisa nyimpen duit di satu tempat sekaligus dia bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih murah gitu. Jadi itu menjadi opsi yang dipertimbangkan dalam rangka
jauh sebelum membentuk Bank Umum Syariah itu. Gitu. Sebelum terrealisasi pembentukan Bank Umum Syariah itu, dibikin kerjasama kemitraan seperti ini. Iya, betul. Terutama yang ini ya, universitas dan rumah sakit ya. Salah satu 2 jenis aum paling besar dengan aset terbesar dan paling maju lah di antara semua aum di IPP Muhammadiyah. Lu punya cerita kan soal aum ini kan? Jadi kalau kita petakan itu sebenarnya ada aum sama usaha Muhammadiyah, ada badan usaha milik Muhammadiyah gitu ya. Apa tuh bedanya? Bedanya kalau amal usaha ini biasanya nih bergeraknya di bidang sosial. Jadi pendidikan, kesehatan, ini catatan gua ya. Ada juga pendidikan, sosial, kesehatan, kebencanaan, terus pemberdayaan umat, yang gitu. Itu yang disebut aum itu yang itu. Kalau badan usaha itu bisa juga dia share saham gitu ya. Jadi ada Muhammadiyah sekian persen, terus nanti dengan pihak lain sekian persen gitu ya. Nah, amal usaha ini memang betul kata Anam, paling banyak itu ya di pendidikan. Dan amal usaha ini bukan cuma di PP doang, bukan di pengurus pusat doang, ini tersebar sampai ke level ranting, level desa nih. Dia itu di level pusat mungkin ada yang besar-besar di universitas gitu ya. Ini datanya ada 172 universitas ini 2023 ya. Itu universitas, sekolah tinggi dan yang selevelnya. Terus di bawahnya lagi ada sekolah atau madrasah itu 5.345. Pesantren itu ada 440 gitu ya. Dan itu tadi kata lu, nilai asetnya bisa mencapai 400 triliun itu sih amal usaha ini gitu. Itulah yang kekayaan asetnya ya kalau kita konsolidasikan gitu. Tapi dana itu kan terus bergerak gitu. Jadi misalnya bukan dana yang tidur gitu ya. Itu ada dana untuk SPP di sana. Yang keluar masuknya cepat gitu ya. Cepat cash flow-nya gitu. Jadi itulah yang membuat ya kebutuhannya sangat besar gitu. Makanya dengan potensi yang gede ini sempat ada usulan tuh dari Aris Mufti. Jadi dia ini pakar ekonomi syariah, pengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta. Nah, dia mengusulkan adanya kemandirian ekonomi Muhammadiyah. Jadi model closed loop ekonomi. Jadi tadi misalnya ya Baitul Tanwil Muhammadiyah, terus kemudian BPRS, lalu berikutnya ada universitas, ada rumah sakit, itu kan ada banyak pegawainya. Terus kemudian retail juga belakangan Muhammadiyah juga masuk, yang dia bikin sendiri di aum daerah-daerah itu kan ada yang namanya Surya Mart gitu kan. Terus kemudian yang belakangan bekerja sama dengan Alfamart, ada yang namanya Mentari Mart, dia baru di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan masih banyak lagi amal-amal usaha Muhammadiyah yang kalau ini dijadikan satu ekosistem itu jadi peluang besar untuk saling bahu-membahu menghidupi umat. Jadi prinsip yang ingin Muhammadiyah usung itu kan ta'awun, jadi bergotong royong dalam kebaikan itu. Jadi tidak boleh kaya sendiri itu. Jadi kalau misalnya ada yang fakir miskin ya udah dibantu dengan ekosistem itu. Misalnya untuk yang urusan mart tadi itu ya, retail itu, dia hadir di tengah-tengah masyarakat dengan jualan barang yang lebih murah gitu kan. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah, walaupun pertumbuhannya masih sangat sedikit. Sementara yang Baitul Tanwil Muhammadiyah itu dia menyediakan pembiayaan yang lebih murah gitu kan di masyarakat yang menengah ke bawah yang belum terakses oleh perbankan. BPRS juga demikian gitu kan. Nah, inilah kemudian ekosistem yang ingin dibangun, salah satunya dengan mendirikan Bank Umum Syariah itu, termasuk juga sistem pembayaran ya. Betul. Yang itu mereka hitung tampaknya ini berpotensi untuk dibikin oleh Muhammadiyah. Cuman itu tadi masih ada catatan-catatan soal tadi kebutuhan modal yang sangat besar, terus kemudian potensi juga nanti kalau misalnya banknya ini miliknya PP Muhammadiyah bakal kena BMPK dong nanti, akan terbatas menyalurkan kredit ke universitas, ke rumah sakit, ke mart-mart yang lain kira-kira gitu. Tapi kira-kira nih kemarin kan sudah ada keputusan rapat PP Muhammadiyah ya yang memutuskan sementara kita ini dulu kan merger dulu BPR Syariah. Ke depan apakah sudah ada keputusan setelah ini nanti misalnya setahun, 2 tahun atau 3 tahun Muhammadiyah akan mendirikan Bank Umum Syariah? Sudah ada keputusan ke situ belum?
Nah, ini sebenarnya masih panjang ya rangkaiannya gitu. Jadi memang masih disiapin lah ya semacam roadmap-nya gitu, peta jalannya. Tapi memang tadi sudah jelas stance di awal adalah memprioritaskan merger BPRS di tiap wilayah. Itu dulu, itu tahap jangka pendek. Sambil memang mengkaji jadi ini ada satu pesan gitu ya yang juga dianut sama Muhammadiyah juga, yaitu mereka itu tidak mau terjun ke suatu sektor kalau mereka tidak punya ilmunya. Tuh ya, kalau kita ngobrol sama orang-orang di Muhammadiyah itu bilangnya seperti itu. Jadi termasuk soal perbankan ini terutama dilihat dia ini butuh keahlian yang sangat-sangat spesifik gitu. Jadi mereka ingin banyak belajar dulu, jadi learning by doing, mulai dari BPRS yang mungkin skalanya tentu masih kecil-kecil, kemudian di merger, baru sampai nanti akhirnya siap menjadi bank umum syariah. Karena salah satu concernnya juga gitu ya ketika menjadi bank umum adalah soal digitalisasi, soal security gitu ya, soal keamanan itu akan jadi concern yang penting gitu kan. Karena memang selama ini mereka juga mungkin bergerak di bank tadi kan pasti begini ya, kalau di OJK itu ketika kamu bentuknya BPR atau bentuknya bank umum itu tentu beda, mereka boleh melayaninya itu terbatas kalau kamu BPR kan gitu, nggak ada ATM yang semacam itu. Nah jadi ini memang masih harus dipersiapkan matang-matang gitu. Jadi rencana itu ada dan memang tapi kalau dibilang dalam waktu dekat, jawabannya sih belum. Gitu. Tapi sebenarnya menarik ya diskusi seorang petinggi Muhammadiyah ini dengan JK gitu. Ketika suatu hari ini mereka ketemu, ngobrol, diskusi, bilang nih, Buya gitu. Buya ngapain? Siapa tuh? Ada banyak Buya di sana. Buya ngapain bikin bank sendiri? Cuman Buya itu yang ada di pimpinan Muhammadiyah. Lanjutkan. Ya, Buya ngapain bikin bank sendiri, bank umum sendiri? Perbankan itu syaratnya ketat sekali gitu. Betul. Kan. Tadi yang gue udah bilang tuh, ada harus menyiapkan modal awalnya 10 triliun. Kemudian di perjalanan juga harus setiap saat siap untuk menyuntikkan modal ketika top up ya istilahnya. Betul, istilahnya top up untuk menjaga CAR pada batasan yang ditetapkan OJK gitu. Sehingga ketika diusulkan daripada bikin bank sendiri lebih baik bermitra aja gitu. Toh dapat bisa menyimpan uang juga, bisa mendapatkan pembiayaan yang optimum gitu daripada bikin bank sendiri. Biayanya butuh modal sangat besar, tapi justru ada keterbatasan ketika untuk menyalurkan kreditnya gitu karena pembatasan BMK tadi gitu. Makanya sekarang itu Muhammadiyah jadi ini rebutan BSI dan bank-bank syariah lain untuk menyalurkan kreditnya. Oh sejak dulu jadi harus itu dijaga kan? nih. Iya. Stakeholder penting. Gede. Nasabah penting ya. Tapi JK ini cukup berpengaruh ya Nam ya. Seperti dulu cerita kita waktu tambang. Yang kan JK juga yang. Oh iya. Yang meyakinkan. Yang kasih advice. Oke. Gimana tuh? Ada di episode kita, tinggal putar. Oke. Berkaitan dengan target OJK ya, yang ingin mengkonsolidasikan seluruh BPR jadi satu kepemilikan. Maksudnya satu pemilik nggak lagi punya banyak BPR, tapi cukup satu BPR gitu ya. Nah, ini kan ada target sampai 2026 ini. Sementara Muhammadiyah minta toleransi, karena banyak BPRS-nya mereka tuh bukan kepemilikan PP, tapi ada banyak di AUM dan lain-lain. Ini apa nih jalan tengahnya ini gue? Nah, soal itu masih didiskusikan nih Nam gitu antara beberapa pihak ini, antara OJK dan tentunya dengan pihak Muhammadiyah gitu. Tapi OJK tuh ngapain sih sebenarnya mendorong Muhammadiyah gitu untuk mengkonsolidasikan? Iya, ini juga pasti jadi pertanyaan ya. Tadi sampai ada kirim surat segala macam. Jadi OJK ini memang punya agenda untuk penguatan BPRS gitu. Ini memang targetnya salah satunya di 2026 soal batas minimum modal itu semua diatur gitu, dinaikkan. Salah satu harapannya memang untuk menguatkan industri perbankan syariah khususnya, juga termasuk BPRS ini. Karena kan kalau kita tahu ya, persaingan perbankan itu makin kesini makin ketat, dengan regulasi yang ketat juga. Kebutuhan modal juga makin lama makin besar. Jadi butuh memang harus efisien. Salah satunya kan solusi yang dibuka adalah merger akuisisi gitu atau konsolidasi. Jadi memang ada regulasi itu gitu dari OJK 2026. Itu kepentingan satu ya. Agenda kedua, OJK ini ada concern gitu terhadap pasar atau market dari perbankan syariah.
market perbankan syariah kita ini bisa dibilang cukup lama tuh stagnan. Jadi sekitar di 7%-an aja, sisanya of course konvensional ya gitu, bank-bank konvensional. Dan lead-nya itu kalian udah pasti tahu siapa pemain utamanya kan kalau bank syariah gitu ya. Ada BSI gitu. Jaraknya ke muamalat dan lain itu jauh sekali dari sisi aset. Jauh besar karena itu kan konsolidasi. Betul. Jadi memang harapannya gitu ya, market dari perbankan syariah ini lebih bergeliat lagi, dan mungkin Muhammadiyah itu oleh regulator dilihat gitu ya, disisir, oh punya potensi tadi, apalagi Anam bilang ekonominya besar gitu ya, sekitar 400 triliun potensinya. Kalau subnya di Jakarta itu estimasinya sekitar 2 triliun. Nah, betul, perputaran dananya ya Mang ya. Nah, jadi makanya dilihat wah ini sepertinya akan potensial gitu kalau misalnya punya lembaga jasa keuangan yang besar, termasuk salah satunya Bank Umum Syariah gitu. Jadi memang OJK ingin supaya lebih kompetitif juga market perbankan syariah, masyarakat punya banyak opsi, punya banyak pilihan. Kemudian kan harapannya kalau gitu lebih efisien, misalnya cost of fund gitu ya, atau biaya dana gitu ya, suku bunga itu bisa lebih turun gitu, bisa lebih kompetitif untuk bank syariah. Nah, yang terbaru kan kemarin OJK baru saja merilis ya, tim baru Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Ini diharapkan bisa mengakselerasi lebih lagi gitu sistem keuangan syariah ini gitu. Siapa anggotanya itu? Nah, salah satu anggotanya kita spill ya. Ini ada dari Muhammadiyah juga, Mas. Siapa tuh? Ada Buya Anwar Abbas. Oh, itu Buya yang tadi itu. Iya. Oh, berarti sekarang posisinya kalau kemarin-kemarin gitu kan ada banyak warga Muhammadiyah pengen Muhammadiyah punya bank syariah sendiri. Betul. Sekarang sama OJK ditampan ini. Ya udah silakan sekarang di merger semua. Tapi harus bersabar dulu. Ternyata enggak mudah. Panjang prosesnya. Iya. Oke, cukup ya. Kita akan jelasin lagi topik-topik berikutnya di pekan depan. Saksikan terus, jelasin dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Bye-bye.